Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Rani Tresyanto Barat dengan NIM 2241111001 akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai semantik. Baiklah, pada slide pertama, kita akan masuk kepada pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama ada Verhaar, yang mengemukakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna yang terbagi lagi menjadi semantik gramatikal ataupun semantik leksikal. Istilah dari semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantics, yang asalnya dari bahasa Yunani. Asal kata sema atau nomina yang berarti tanda, atau samaino atau verba yang berarti menandai atau berarti. Kemudian Krida Salasana juga mengemukakan pendapatnya, yang dimana semantik adalah sebagai bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara, sistem dan penjelasan makna dan arti dalam suatu bahasa ataupun bahasa pada umumnya. Dari pendapat para ahli yang saya sebutkan tadi, kesimpulan yang saya dapat ambil ialah sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tata susunan kata-kata dalam sebuah kalimat serta hubungan antar unsur dalam kalimat sehingga menghasilkan makna yang jelas dan teratur. Nah, kemudian kita masuk ke dalam makna. Menurut Daja Sudarma, tahun 1993, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama pada kata-kata. Sedangkan menurut Palmer pada tahun 1976, makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Sementara Lyons menyebutkan bahwa mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lainnya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa makna adalah hubungan antar kata-kata dalam bahasa yang membuatnya bisa dimengerti dan digunakan untuk berkomunikasi. Makna juga menunjukkan perbedaan antara satu kata dengan kata lainnya. Nah, menurut Palmer, tahun 1976, makna memiliki 4 aspek penting berdasarkan fungsinya dalam komunikasi. Yang pertama adalah sebagai sense atau pengertian, yang dimana makna ini berkaitan dengan tema atau isi dari sesuatu yang disampaikan dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada feeling atau perasaan, yang dimana makna ini terkait dengan emosi atau perasaan yang muncul dalam bahasa ataupun dalam komunikasi seseorang ataupun antar individu. Yang ketiga ada tone atau nada, yang dimana makna ini menunjukkan sikap atau cara bicara seperti nada sopan ataupun santai maupun profesional. Yang keempat ada intention atau tujuan, yang dimana makna ini berhubungan dengan maksud atau tujuan dari pesan yang akan disampaikan kepada pendengarnya. Keempat aspek ini dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah. Yang dimana 4 aspek penting inilah yang menjadi salah satu aspek penting dalam suatu komunikasi supaya komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian, Leach tahun 1974 juga membagi tipe-tipe makna dalam kajian ilmu makna. Yang pertama ada makna konseptual, yang dimana ini adalah makna dasar dari sebuah kata. Contohnya ialah buku, yang dimana arti dari buku ialah benda yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang berisi tulisan ataupun gambar. Yang kedua ada makna stilistika, yang dimana makna ini tergantung pada konteks sosial ataupun situasi formalitas. Contohnya kata Anda digunakan dalam situasi formal, sedangkan kamu digunakan dalam situasi santai ataupun akrab. Yang ketiga ada makna afektif, yang dimana makna ini menunjukkan perasaan atau sikap pembicara. Contohnya seperti pergi sana menunjukkan kemarahan, sedangkan kata atau kalimat tolong pergi dulu ya terdengar lebih sopan dan lebih halus dan menunjukkan rasa hormat ataupun tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Yang keempat ada makna refleksif, yang dimana makna ini memiliki hubungan atau asosiasi dengan makna lain. Contoh, penjara itu bisa sebagai bentuk dalam menjelaskan hukuman bagi seorang narapidana, tapi juga bisa menjadi sebuah kiasan yang dimana dapat kita kiaskan dengan terpenjara oleh perasaan sendiri. Yang kelima ada makna kolokatif, yang dimana makna ini muncul karena kebiasaan kata disandingkan dengan kata lain. Misalnya kata garam disandingkan dengan kata merica.
karena keduanya masih dalam satu konteks, yaitu dalam sebuah masakan, yang dimana kedua kata ini digunakan dalam konteks tersebut. Misalnya juga kata gelap disandingkan dengan kata malam, karena saat malam pasti gelap, jadi sering disandingkan kata gelap dan kata malam. Berikutnya, Kriya Kasana juga memberikan penjelasan terhadap tipe-tipe makna. Yang pertama ada makna denotatif, yang dimana makna ini adalah arti dasar atau literal dari sebuah kata yang sesuai dengan tertera di dalam kamus. Contohnya kata rumah yang berarti bangunan dan tempat tinggal. Yang kedua makna ekstensi, yang dimana makna ini adalah arti sebuah kata berdasarkan objek konkretnya atau nyata yang dirujuk oleh kata tersebut. Yang ketiga ada makna gramatikal, yang dimana makna ini muncul dari fungsi atau hubungan kata dalam sebuah kalimat. Yang keempat ialah makna intensi, yang dimana makna ini adalah arti yang terkait dengan ciri-ciri atau sifat yang melekat pada kata yang dirujuk. Misalnya kata guru yang bermakna seorang yang memiliki sifat atau peran sebagai seorang pendidik. Yang kelima ialah makna hakikat, yang dimana makna ini ialah makna yang identik dengan makna denotatif, yaitu artinya yang paling dasar dari sebuah kata. Misalnya kata matahari, berarti matahari ini adalah benda yang ada di langit, menjadi pusat tata surya yang menjadi sumber cahaya. Berikutnya ada makna kiasan, yang dimana makna ini digunakan secara tidak langsung atau metaforis. Misalnya dia adalah bintang kelas. Kata bintang ini merujuk kepada seseorang yang berprestasi bukan sebagai benda langit. Yang kedua ada makna kognitif, yang dimana makna yang melibatkan pengetahuan dan pemahaman logis tentang sesuatu. Contohnya seperti air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalimat ini memberikan makna berbasis fakta ataupun ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ialah makna konotatif, yang dimana makna tambahan yang terkait dengan emosi atau asosiasi tertentu. Contoh kata rumah selain bertempat tinggal bisa memiliki kata konotasi yaitu kenyamanan dan kehangatan. Selanjutnya ialah makna konstruksi, yang dimana makna ini muncul dari pola atau struktur tertentu dalam kalimat. Misalnya dia tidak makan nasi tapi makan roti. Makna konstruksi ini menekan kontras antara nasi dan roti. Yang selanjutnya makna kontekstual, yang dimana makna ini dipengaruhi oleh situasi atau konteks penggunaannya. Contohnya panas sekali di sini. Kata panas bisa berarti suhu tinggi jika di luar ruangan, atau suasana tegang jika di dalam suatu perdebatan. Yang berikutnya adalah makna leksikal, yang dimana makna kata ini ditemukan dalam makna kamus. Dan yang terakhir ialah makna luas, yang dimana makna ini ialah makna yang diperluas dari kata makna dasarnya. Contohnya kata sayap, yaitu artinya bagian tubuh dari tubuh burung. Tetapi dalam kalimat sayap organisasi, makna yang diperluas menjadi bagian dari suatu kelompok. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya berikan dalam video ini. Jika terdapat tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih.